Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hani Amaria dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan nomor induk mahasiswa 933801219. Dalam video kali ini saya akan memaparkan pemikiran hermeneutika dari tokoh Muhammad Syahrur, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah hermeneutika yang diampu oleh beliau Bapak Ahmad Fauzan Pujianto, Magister Agama. Baik, langsung saja kita akan masuk kepada pembahasannya. Baik, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yakni biografi dari Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur mempunyai nama asli Muhammad Syahrur bin Daid. Beliau lahir di Sholihiyah, Damaskus pada tanggal 11 April 1938. Beliau merupakan anak kelima dari pasangan suami istri Daib ibnu Daib Syahrur dan ibunya bernama Siddiqoh binti Sholih Filyun. Beliau menempuh pendidikan dari Madrasah Ibtidaiyah di Damaskus, kemudian melanjutkan Madrasah Sanawiyah di Madrasah Abdurrahman Al-Kawakibi Damaskus dan lulus pada tahun 1957. Kemudian pada usia 19 tahun, beliau berangkat ke Uni Soviet untuk belajar Fakulti Engineering Moscow, Engineering Institute. Pada tahun 1964, beliau mendapatkan gelar diploma dalam bidang teknik sipil dan dari fakultas tersebut. Kemudian setelah beliau lulus diploma, Muhammad Syahrur kembali ke Syria untuk mempersiapkan karirnya di Damaskus. Mulai dari situ Muhammad Syahrur mempelajari banyak sekali bidang-bidang keilmuan, yang mana itu semua membuat pemikirannya semakin luas. Nah, karena Muhammad Syahrur ini mempunyai pemikiran yang berbeda dari pemikir-pemikir yang lainnya, maka tidak sedikit orang-orang maupun pemerintahan itu yang menentang pemikiran dari Muhammad Syahrur. Di situ juga banyak sekali buku-buku yang ditulis untuk menentang pemikiran dari Muhammad Syahrur. Di antaranya seperti buku Nahwu Fikih Jadid, kemudian Muqarrat Tanjim, Tahaffutul Qiraah, dan yang lain-lain sebagainya. Nah, dikarenakan pemikiran dari Muhammad Syahrur itu adalah cukup fenomenal, menggebrak, memberikan perbedaan dari pemikir-pemikir yang lainnya, maka dari banyak pemerintahan juga melarang penerbitan buku karya Muhammad Syahrur. Di antara pemerintah-pemerintah yang melarang secara resmi dari beredarnya buku Muhammad Syahrur ini adalah diantaranya ada Irak, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, dan lain sebagainya. Mereka melarang secara resmi buku karya Muhammad Syahrur itu beredar di negaranya, karena pemikiran-pemikiran Muhammad Syahrur yang dianggap sesat, dianggap liberal, dianggap membuat agama baru, membuat tatanan baru, itu yang membuat pemikiran dari Muhammad Syahrur ditentang oleh banyak negara, banyak tokoh, banyak negara, dan banyak sekali negara-negara yang menentang dari pemikiran Muhammad Syahrur. Tapi terlepas dari itu semua, Muhammad Syahrur adalah seorang tokoh yang fenomenal, seorang tokoh yang sangat terkenal. Terlepas dari pertentangan-pertentangan tersebut, terlepas dari tokoh-tokoh yang anti terhadap pemikiran dari Muhammad Syahrur adalah salah satu orang yang fenomenal dengan pemikiran-pemikiran beliau. Beliau juga menjadi dari gelar diplomanya beliau mengajar di Universitas Damaskus. Kemudian beliau juga menjadi konsultan senior pada Asosiasi Insinyur di Damaskus. Kemudian memang karena beliau itu adalah seorang pemikir yang aktif, pemikir yang gigih, beliau itu sendirian dalam melawan para orang-orang yang menentang pemikirannya. Beliau sendirian dalam menghadapi ancaman yang ditujukan kepadanya karena ide-idenya yang fenomenal. Dan dari lembaga pendidikan agama pun yang diampu beliau itu tidak ada yang beliau tidak memiliki pendukung dari jaringan yang berbasis akademik maupun yang berbasis pendidikan Islam. Tapi terlepas dari itu semua, pemikirannya yang kritis, liberal, dan inovatif mengantarkannya menjadi seorang tokoh yang pemikirannya itu cukup diperhitungkan dalam dunia Islam kontemporer.
Jadi pemikiran beliau itu memang sangat diperhitungkan dalam kemajuan Islam di zaman modern atau zaman kontemporer, yang mana beliau juga mempunyai ide-ide yang menjadi konsepsi realitas dalam hal akidah, kemudian politik maupun sosial kemasyarakatan Islam modern. Jadi pemikiran-pemikiran beliau itu, ide-idenya itu merupakan konsepsi yang realitas, memang benar-benar untuk diterapkan dalam hal akidah, dalam hal politik, kemudian dalam hal sosial kemasyarakatan, seperti itu. Baik, kita akan lanjut kepada pembahasan pemikiran hermeneutika Muhammad Syahrur serta pandangannya terhadap Al-Quran. Yang pertama, Muhammad Syahrur itu memandang Al-Quran sebagai subject of interpretation. Jadi, yang mana Al-Quran itu adalah sesuatu yang baru turun, bahwa Al-Quran itu membutuhkan penafsiran yang selalu fresh. Jadi anggapan orang-orang pada zaman dahulu itu bahwa penafsiran Al-Quran itu hanya cukup dilakukan ketika pada zaman-zaman dahulu saja. Itu mereka kira sudah mencakup kepada kehidupan-kehidupan pada zaman-zaman berikutnya. Tetapi ternyata tidak. Menurut Syahrur, Al-Quran tetap harus membutuhkan penafsiran-penafsiran yang baru, penafsiran-penafsiran yang mampu mengikuti perkembangan zaman, agar Al-Quran itu benar-benar mampu dipergunakan ataupun diapresiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Banyak juga sebenarnya para kritikus itu yang sudah memunculkan kritikan-kritikan mereka terhadap penafsiran Al-Quran ataupun pandangan mereka terhadap pemikiran dunia Islam, tetapi para kritikus tersebut tidak memberikan sebuah solusi, tidak memberikan jalan terhadap adanya kesenjangan tersebut ataupun adanya kejanggalan pemikiran tersebut. Mereka hanya memberikan kritik-kritik. Maka dari itu Syahrur memberikan jalan baru dengan cara Al-Quran ini memang harus diperlakukan sebagaimana pertama kali dia turun, yaitu membutuhkan penafsiran-penafsiran yang baru, membutuhkan kajian-kajian secara ilmiah, supaya memang Al-Quran mampu sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, Syahrur melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks Al-Quran dengan menggunakan metode hermeneutika linguistik. Kenapa dia menggunakan metode hermeneutika linguistik? Dikarenakan itu metode hermeneutika linguistiknya disebut dengan manhaj al-tarikh, manhajul tarikh. Alasan dia menggunakan metode linguistik dalam hermeneutikanya adalah karena metode pemahaman Al-Quran itu tidak pernah lepas dari dua sisi kemukjizatan. Yang pertama adalah kemukjizatan dari segi sastrawi, kemudian yang kedua dari segi ilmiahnya. Supaya apa? Memang kajian hermeneutika itu diperlukan supaya teks Al-Quran itu mampu dikaji secara kebahasaan. Jadi, apabila ada bahasa-bahasa dalam Al-Quran yang dirasa belum atau masih sulit untuk difahami, maka kajian hermeneutika ini disitulah fungsinya, untuk memberikan pemahaman secara teks terhadap kajian-kajian teks, gitu. Kemudian yang ketiga, Syahrur menolak kepada sinonimitas ya, karena dia menggunakan teori sinkroniknya Ibnu Juni dan teori diakroniknya Al-Jurjani. Karena jika menggunakan teori itu, maka mereka itu sudah saling melengkapi ya, yakni sama-sama untuk memahami kata-kata Al-Quran yang masih dianggap sulit untuk ditafsirkan, seperti itu. Kemudian contoh kata-kata yang disinonimkan adalah seperti al-waktu, az-zaman, kemudian qada, seperti itu. Kemudian ada lagi uluhiyah dan rububiyah, seperti itu. Zamaniyah, zaman dan waktu itu kan mirip-mirip ya. Jadi Syahrur menghindari untuk menggunakan kata-kata sinonimitas supaya memberikan penafsiran yang memang berbeda, seperti itu.
Kemudian yang keempat, pemikirannya atau pandangannya terhadap Al-Quran yaitu Syahrur dalam memandang ayat-ayat mutasyabihat. Di situ dia membagi menjadi dua, yakni Al-Quran Al-Azim dan As-Sab'ul Masani. Dipandangnya ayat-ayat mutasyabihat itu dia sebagai ayat-ayat nubuwah, yakni ayat-ayat yang membicarakan tentang akidah, kemudian tentang pengetahuan ilmiah, tentang kisah-kisah, kemudian juga tentang kosmologi seperti itu, tentang penciptaan bumi di awal-awal terjadinya alam semesta, seperti ternyata di dalam bumi ini diciptakan secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, siang dan malam, kemudian ada hitam dan ada putih, ada terang dan ada gelap, seperti itu. Jadi pandangannya mengenai ayat-ayat mutasyabihat itu adalah dibagi menjadi dua, seperti itu. Baik, itu tadi pemaparan saya mengenai pemikiran dari hermeneutika Muhammad Syahrur. Mengenai pemikiran beliau, ada tokoh-tokoh yang memang pro kontra, ada yang menolak dan ada juga yang menerima. Yang namanya pemikiran baru pastilah tidak terlepas dari yang namanya pro dan kontra. Tetapi Welby Halak, seorang tokoh pengamat pemikiran hukum Islam, itu beliau mengatakan kagum dengan pemikiran dari Muhammad Syahrur. Karena menurut beliau pemikiran dari Muhammad Syahrur ini mampu mengatasi kesenjangan antara permasalahan tekstualitas dengan permasalahan sosial empiris yang berada dalam masyarakat, seperti itu. Dan ada juga tokoh-tokoh yang menolak, tidak sedikit, bahkan sangat banyak sekali, sampai ada 15 buku yang dituliskan hanya untuk mengkritik dari pemikiran beliau. Mengatakan bahwa pemikiran beliau itu sesat, kemudian membuat agama baru dan lain sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang menentang pemikiran beliau, tetapi alasan mereka menolak pemikiran Muhammad Syahrur itu pastilah mempunyai alasan. Yang salah satunya diantaranya adalah mungkin pemikiran Muhammad Syahrur itu terlalu terfokuskan pada pembahasan tekstualitas tanpa menyampaikan maksud-maksud yang terkandung di dalam sebuah ayat ataupun sebuah kata yang ditafsirkan tersebut. Mungkin seperti itu. Kemudian berbeda atau terlepas dari pro dan kontranya dari pemikiran Muhammad Syahrur, beliau tetap menunjukkan bahwa memang Muhammad Syahrur itu mempunyai metodologi tersendiri dalam memahami teks-teks Al-Quran, yang mana memang hermeneutika itu kan sebuah seni untuk mengkaji ataupun memahami sebuah teks, seperti itu ya. Meskipun pada sebelum abad ke-20 itu memang hermeneutika tidak difokuskan pada pembahasan teks ataupun pembahasan naskah-naskah agama. Tetapi setelah abad ke-20, setelah adanya revolusi, setelah adanya reformasi, maka salah satu hermeneutika yang dari cabang ilmu filsafat itu mulai memahami teks-teks yang berkaitan dengan dengan teks naskah keagamaan seperti Bible, Al-Quran, dan lain sebagainya. Meskipun pada awalnya itu hermeneutika hanya digunakan untuk memahami teks-teks seperti naskah Yunani kuno, kemudian Mesir kuno, seperti itu, memahami sejarah. Kemudian seiring berkembangnya waktu, maka hermeneutika digunakan untuk memahami teks-teks yang berhubungan dengan literatur agama seperti Bible, Al-Quran, kemudian seperti itu. Nah, hermeneutikanya Muhammad Syahrur itu juga seperti itu. Dia berusaha menyajikan pemahaman Al-Quran yang mana agar Al-Quran itu mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti yang tadi kan banyak beranggapan bahwa penafsiran Al-Quran itu penafsiran itu hanya dibutuhkan di awal-awal saja, tapi ternyata tidak. Penafsiran Al-Quran tetap berjalan sesuai dengan perkembangan zamannya, disesuaikan dengan
kebutuhan zamannya, kebutuhan zaman kontemporer, kemudian juga semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan sains, maka Al-Quran juga harus mampu menyelaraskan penafsirannya ataupun kajian-kajiannya kepada kehidupan modern seperti sekarang ini. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya mengenai pemikiran Muhammad Syahrur, pemikiran hermeneutika Muhammad Syahrur, serta pandangan-pandangannya terhadap Al-Quran. Terdapat pro dan kontra. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian yang mau belajar hermeneutika. Mungkin masih banyak sekali kekurangan dalam video saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan putus asa, terus belajar, semangat. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Hani Amaria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.